Ya, kita akan lanjutkan dengan sistem penutup tubuh. Jadi sistem penutup tubuh ini adalah sistem organ yang terdiri dari kulit, kemudian rambut, kuku, dan berbagai kelenjar. Ini adalah sistem terbesar dan memainkan peranan penting dalam melindungi dan memelihara tubuh kita. Sistem penutup tubuh ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu kulit atau membran kulit. Kulit terdiri 3 lapis. Ada epidermis, lapisan terluar, kemudian ada dermis, lapisan tengah, dan hipodermis, jaringan yang kita sebut dengan subkutan. Lapisan ini mengandung beberapa jenis sel, pembuluh darah dan saraf, dan struktur-struktur lainnya. Ya, kalau kita lihat di sini, maka ini adalah dermis, di atasnya adalah ini, yang ini adalah epidermis, ya. Kemudian yang ini dermis, yang ini adalah hipodermis. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak, ada apa namanya? Ini rambut ya, ini rambut, dan folikelnya ada di dermis. Di bawah sini yang banyak adalah lemak, kemudian ada pembuluh darah besar, sini ada pembuluh darah kecil, ada kelenjar dan sebagainya. Ya, ini kuku. Kuku hanya ada di ujung-ujung atau bagian akhir dari ekstremitas atau kita sebut dengan jari. Nah, kulit ini merupakan organ yang terbesar. Jadi ada beberapa fungsi penting. Jadi 3 lapisnya ini, jadi tadi saya ulang lagi. Jadi ini dermis, ya, dermis, epidermis, dan dermis dan hipodermis. Setiap lapisan ini punya fungsi dan karakteristik. Nah, epidermis ini yang terluar, yang di sini sampai di sini ini terluar ya. Kalau kita lihat dia paling luar. Apa fungsinya? Penghalang tubuh terhadap lingkungan luar. Nah, beberapa lapisannya adalah kulit mati. Jadi bagian yang paling luar ini sebenarnya kulit mati. Stratum corneum, lapisan terluarnya ini mati kulitnya. Jadi makin lama sel-sel itu akan terangkat ke atas dan ganti. Nanti kita tidak sadari, tapi terus menerus terkupas, digantikan. Kemudian ada sel yang kita sebut dengan melanosit, menghasilkan pigmen yang memberikan warna, sehingga di antara kita ada beberapa perbedaan warna itu karena ada melanin yang dihasilkan berbeda. Ya, kemudian ini sebenarnya justru melanin ini memberikan pigmen itu memberikan perlindungan terhadap radiasi ultraviolet. Jadi kalau Anda berwarna dalam tanda petik lebih gelap, berbahagialah karena berarti Anda lebih tahan terhadap radiasi ultraviolet dari matahari. Apa pentingnya? Karena bisa menyebabkan ultraviolet itu bisa menyebabkan perubahan sel-sel yang kita sebut dengan displasi atau metaplasi, itu nanti bisa menjadi kanker kulit. Ada sel Langerhans juga di situ, saya tidak tunjukkan di sini, tetapi itu merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Bagian berikutnya adalah dermis. Dermis dari atas dan dari batas epidermis tadi sampai di bagian bawah sini. Ya. Ini adalah lapisan tengah. Ini fungsinya adalah justru dukungan struktural dan banyak sekali fungsi kulit di sini. Isinya ada saraf, ini sini saraf ya, ini saraf. Kemudian ada folikel rambut. Kemudian ada kelenjar ini, kelenjar minyak. Jadi kalau anda yang sering rasanya kulitnya kok berminyak karena memang produksi minyak di sini. Dan di sini bertanggung jawab untuk mengatur suhu karena ada kelenjar keringat juga di situ. Mana kelenjar keringat? Ada banyak kelenjar kecil, kelenjar keringat ya. Ya, ini kelenjar keringat sebenarnya. Sweat. Ya. Nah, kelenjar keringat inilah yang bisa mendinginkan tubuh, dan pembuluh darah yang ada di sini itu
itu bisa mengecil, menyempit, atau melebar. Nah, bagian yang paling bawah kita sebut dengan subkutan atau hipodermis sampai di sini ya. Ini bagian paling dalam. Ini ada jaringan ikat, lemak. Nah, lemaknya di sini di kulitnya. Jadi kalau ada perubahan bentuk, biasanya lemaknya dari sini nih makin gemuk itu karena penumpukan lemak-lemak di bawah kulit ini. Ini fungsinya isolasi, penyimpanan energi, dan bantalan begitu. Jadi fungsinya apa sih? Nah, tadi dari pembahasan tadi kita bisa nilai bahwa fungsinya adalah perlindungan. Jadi bertindak sebagai penghalang fisik yang melindungi tubuh dari ancaman dari luar, patogen, bahan kimia, trauma, juga suhu tubuh dan mencegah kehilangan air. Dan berikutnya karena ada saraf-saraf, jadi sensasi, mungkin merasakan panas, dingin, perabaan, tekanan, dan sebagainya, termasuk nyeri. Lalu yang berikutnya pengaturan suhu dengan kelenjar keringat tadi maupun penyempitan dan pelebaran pembuluh darah itu bisa menyebabkan perubahan atau pertahanan terhadap suhu tubuh. Kemudian kekebalan tubuh. Nah, yang di bagian luar nih, kulit terluar, stratum corneum ini yang paling penting karena bisa mencegah masuknya patogen ke dalam, kecuali ada luka. Kecuali kita juga terlalu banyak yang mau masuk, akhirnya dia pelan-pelan mengganggu, menggerogoti. Ada juga sel-sel patogen di situ, termasuk yang dihasilkan oleh Langerhans. Kemudian ekskresi, karena di sini juga ada kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan produk melalui keringat dan lain sebagainya. Dan satu lagi yang jangan dilupakan dan penting sekali adalah penghasil vitamin D. Ingat bahwa vitamin D itu dibutuhkan untuk tulang maupun untuk otot jantung terutama. Jadi vitamin D ini akan terbentuk di kulit kalau kulit terpapar dengan sinar matahari. Nah, karena vitamin D penting untuk penyerapan kalsium, maka dibutuhkan untuk tulang. Nah, masalahnya orang Indonesia, sinar banyak, tapi banyak ditutupi. Jadi kulit kita jarang terpapar. Kenapa? Karena kita biasa menggunakan kendaraan yang menyebabkan jarang terpapar dengan sinar matahari atau takut panas, atau mungkin karena pakaian kita sangat tertutup. Ya, saya bukan bilang suruh buka-buka, tapi adalah waktu untuk kalian terpapar dengan sinar matahari sehingga terjadi produksi vitamin D. Jadi tulangnya bagus. Lalu yang terakhir adalah mencegah kehilangan air. Nah, karena fungsinya semua ini, ya, karena fungsi-fungsi yang ini tadi, maka penting sekali kita menjaga kesehatan kulit. Baik dari paparan sinar ultraviolet, makan seimbang sehingga lemaknya tidak terlalu banyak. Terus dibersihkan, ya, bersihkannya dengan sesuatu atau dengan pembersih yang netral, jangan sampai mengganggu juga kulitnya. Nah, lalu berikutnya adalah rambut. Nah, kenapa penting rambut? Rambut ini adalah struktur berserabut yang tumbuhnya ada di folikel. Kalau ini kita lihat dari folikel ya, ini folikelnya ini, kan, folikel rambut. Nah, ada beberapa fungsi. Ini termasuk perlindungan, persepsi sensoris. Jadi kalau ujung dari rambut kita ini kesentuh, maka akan dibawa ke dalam dan ada banyak saraf yang membuat jadi tahu kita merasakan sesuatu. Perlindungan, lalu kemudian beberapa aspeknya adalah ada folikel, ada kantong. Setiap kantong ini terhubung dengan kelenjar sebaceous. Kemudian supaya rambut ini bisa dilumasi. Lalu ada batang rambut. Ini kan folikel ya, ini folikelnya semua. Ya, folikel. Batang rambut. Kemudian ini yang kelihatan. Nah, komposisinya beda-beda tergantung genetik. Ada yang keliwil-keliwil, ada yang lurus saja, tapi juga ada yang beda warna dan sebagainya. Nah, batangnya ini terdiri dari beberapa lapis, ada luar, tengah, dalam. Kemudian ada akar rambut. Nah, ini akar rambut, ya, akar rambut. Nah, ini bertanggung jawab untuk sel-sel pertumbuhan rambut di sini. Jadi kalau ada orang yang botak, karena memang ininya yang terganggu atau memang tidak baik pertumbuhannya. Rambut fungsinya apa? Yang pertama perlindungan. Jadi perlindungan pada kulit kepala supaya terpapar, mencegah paparan dari ultraviolet. Sebenarnya Tuhan sudah menciptakan rambut di atas kepala untuk melindungi dari UV gitu ya. Tapi kita bisa tambah dengan yang lain untuk membuat kita lebih
pertumbuhannya. Karena memang masalahnya adalah dunia ini sudah semakin berubah, UV-nya sudah semakin banyak. Karena lapisan yang melindungi yaitu ozon sudah bocor. Ya, kemudian yang kedua adalah persepsi sensoris. Nah, bagaimana? Karena di ujung folikel ini ada sensasi, ada reseptor yang bisa. Kemudian isolasi. Jadi kenapa isolasi? Karena lapisan udara di kulit ini mengatur suhu tubuh juga makin banyak, jadi makin hangat gitu ya. Kemudian, nah ini juga dalam hal komunikasi, ini bahasa yang agak aneh, tapi bahwa dengan sentuhan-sentuhan pada rambut, misalnya kalau kalian masih kecil atau dengan pacar atau apa, rambutnya dibelai kan rasanya beda ya, dengan kalau kita pegang misalnya tangan bahunya, tapi kalau bagian tertentu misalnya terutama rambut, belayan rambut itu kan berbeda rasanya. Jadi ini penting untuk komunikasi, walaupun tidak semua kebudayaan sama ya. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan rambut? Pertumbuhan rambut ada 3 fase yang kita sebut dengan fase anagen. Jadi anagen yang pertama, ya mulai dari sini lah ya. Anagen ini pertumbuhan aktif. Lamanya ini kurang lebih bervariasi, kurang lebih 1,2 cm per bulan ya. Itu yang cepatnya segitu. Tapi ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Lalu setelah itu fase katagen. Fase transisi lambat. Kemudian folikel menyusut. Kemudian fase telogen. Anagen, katagen, telogen. Itu istirahat dia rambutnya. Nah, dia mulai tumbuh, rambut barunya mulai tumbuh di bawahnya nih. Nanti sekitar 10% sampai 15% rambut ada di fase ini. Jadi bisa rontok ya. Dia menjelang rontok. Kemudian muter lagi anagen lagi. Jadi nanti rontok ganti lagi. Jadi rambut itu sebenarnya begitu ceritanya. Ya, dengan cara makan, dengan menjaga kesehatan kulit rambut dan sebagainya, itu membuat rambut kita menjadi baik penampilannya, tapi juga menjadi lebih sehat dan bisa diatur bagaimana penataannya. Yang berikutnya adalah kuku. Nah, kuku adalah struktur yang keras yang tumbuhnya di ujung jari. Ada protein yang kita sebut dengan keratin. Kuku ada beberapa fungsi dan merupakan bagian dari tubuh manusia yang mempengaruhi penampilan juga sebenarnya. Ya, tapi juga merupakan pelindungan. Nah, kita coba lihat anatominya. Anatominya ada yang kita sebut dengan lempeng kuku, ya. Jadi yang kelihatan, yang kelihatan ini kan lempeng kuku nih. Dari sini sebenarnya kelihatan kalau dia panjangnya. Kemudian ini keratin yang padat mengeras. Kemudian ada dasarnya. Ya. Ini biasanya warna merah muda, dia banyak pembuluh darah dan membentuk kurang lebih setengah bulan ya. Kemudian matriks kuku. Nah, di bawah pangkal kuku di dekat kutikula itu dia nanti akan menghasilkan kuku yang baru. Kutikula ya. Fungsinya apa? Sebagai perlindungan, kemudian sebagai sensoris, dan supaya kita bisa meningkatkan kemampuan dalam menggenggam atau memanipulasi. Coba bayangkan kalau kita nggak ada kuku, akan beda rasanya. Dan kemampuan motorik halus kita akan sangat tentukan oleh adanya kuku. Ya. Nah, kuku itu matriksnya di bawah, tumbuh dari matriks di bawahnya, dan kuku baru itu diproduksi terus. Jadi kuku itu kan sama kayak rambut ya, tumbuh lalu nanti harus dipotong supaya untuk mencegah kotornya. Pertumbuhannya bagaimana? Kurang lebih 2-3 mili per bulan, jadi lebih lambat daripada rambut. Kalau rambut tadi kan 1 cm per bulan. Tapi tergantung pada genetik, usia, dan kesehatan secara keseluruhan. Kadang-kadang beberapa penyakit bisa kelihatan dari kondisi kukunya. Merawat kuku berarti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan berarti mencegah kerusakan kuku dan menatanya dengan baik menjadi bagian penting karena mencegah jadi patah, tapi juga mencegah masuknya kotoran atau kuman ke dalam
bagian kuku sehingga menjadi penyalur. Jadi kalau kukunya kotor atau tangannya kotor, nanti ke tangan itu masuk memegang sesuatu bisa menyebabkan perpindahan patogen. Berikutnya adalah kelenjar. Jadi kalau kita bicara tentang sistem penutup tubuh, maka kelenjar yang penting akan ada di dalam sistem ini, dan ini penting untuk menjaga kesehatan kulit, mengatur suhu tubuh, dan berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Ada beberapa kelenjar utama. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah apa yang kita sebut dengan kelenjar sebase. Ya, lihat di gambar ini ada kelenjar sebase. Ini kelenjar sebase. Ini ada di bawah kulit, hampir semua bagian tubuh kulit kecuali di telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar ini akan mengeluarkan zat yang berminyak yang kita sebut dengan sebum. Ini membuat kulit tetap lembab dan rambut juga lembab dan mencegah terhadap penghalang terhadap patogen. Ini lembab karena memang terletak di rambut ya. Jadi produksinya dipengaruhi oleh hormon, genetik, dan lingkungan. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar keringat. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin. Ini kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin ini muaranya ada di pori-pori yang kita biasa lihat atau biasa perhatikan di kulit kita. Ini banyak dan tersebar di seluruh tubuh. Sebagian besar hasil dari kelenjar ini adalah air dan garam. Ada zat lain, dan ini akan mengatur suhu tubuh dengan mendinginkan kulit. Kemudian kelenjar berikutnya adalah kelenjar apokrin. Ini kelenjar apokrin lebih di dalam, ya. Tapi ya ini kalau kita lihat ini epidermis, ini dermis, maka ini ada di hipodermis, di area yang ada folikel rambut karena dia muaranya ada di rambut, dan biasanya yang ada di selangkangan atau di ketiak. Jenis keringatnya lebih kental dan ada kandungan lemak. Karena ada kandungan lemaknya, harusnya sih tidak berbau, tetapi ketika dia berinteraksi dengan bakteri di permukaan kulit, dia akan menjadi berbau. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar yang kita sebut kelenjar cerumen. Ada di mana? Ada di telinga bagian tengah ini. Dan ini sebenarnya fungsinya ini bukan kotoran, tetapi ini adalah justru dia menempel, kotoran akan menempel ke cerumen ini, ya. Jadi, tapi sering kita bilang ini kotoran telinga ya, tapi sebenarnya bukan. Dia menjebak debu, mencegah partikel lain sehingga masuk. Ini bisa boleh dibersihkan nggak? Boleh kalau dia terlalu banyak dibersihkan, tapi hati-hati membersihkan karena kalau kita misalnya menggunakan swab yang pas-pasan, kita malah akan mendorong masuk ke dalam. Jadi harus benar-benar bisa hati-hati dengan lapisan ini gampang luka yang bisa menyebabkan infeksi yang kita sebut dengan otitis media. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar yang ada di payudara, yaitu kelenjar susu. Ini kelenjarnya sini ya, nah, tentu menghasilkan susu sesuai waktunya, yaitu pada saat ada bayi, dan ini akan berubah sesuai dengan hormon yang terjadi selama kehamilan menyusui. Dan di sini ada lagi kelenjar di depan namanya kelenjar non-komedi, nanti saya akan bahas lagi, tetapi kelenjar yang kita sekarang lihat adalah kelenjar susu. Ini tidak mempengaruhi ukuran dari payudara, tapi jumlah dan produksinya mempengaruhi produksi susu. Ukuran payudara justru banyak ditentukan oleh lemak-lemak yang ada di dalamnya. Lalu kelenjar berikutnya adalah kelenjar meibom. Ini kelenjar di kelopak mata. Dia hasilnya produksinya adalah zat yang berminyak.
Kelenjar mebom bukan kelenjar air mata. Ini adalah mencegah atau melumasi mata, tapi juga mencegah penguapan air yang berlebihan. Nah, kelenjar air mata sendiri ada di atasnya. Jadi kalau ini kelenjar mebom, ya, ini kelenjar air mata, bentuknya lebih besar dan lebih panjang. Ini justru menghasilkan cairan lakrimal atau cairan air mata, penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah melindungi dan supaya lebih bersih dan bisa melihat dengan lebih baik. Biasanya di bagian atas, ya, kelenjarnya itu nanti dia airnya akan membasahi mata dan akan keluar di saluran yang menuju ke hidung. Kelenjar air mata ini mengandung lizozim, ini bisa melawan bakteri di permukaan mata. Dan kelenjar air mata juga dipengaruhi oleh emosi seperti sedih, gembira, atau apapun yang bisa bikin keluar air mata. Ya, komposisinya mungkin beda dengan mebom, karena mebom ini lebih banyak minyak yang meluap ke sini, kalau lebih banyak air. Dan kalau ada benda asing dia akan dialirkan, jadi dia mengalir jadi lebih deras gitu ya. Nah, tadi saya singgung mengenai kelenjar Montgomery, dia ada di areola. Dia ini sebenarnya tujuannya adalah membantu menjaga areola dan puting agar tetap lembab. Jadi agak berbeda dia dengan bagian yang lainnya, karena nanti yang akan dihisap oleh bayi adalah bagian ini. Lalu ada kelenjar lain, kelenjar yang kita sebut memberikan wangi atau bau dari seseorang atau makhluk itu gitu ya. Ini biasanya adalah kelenjar apokrin yang tadi kita sudah bahas ya. Bisa mempengaruhi bau dari seseorang. Dan ini akan terjadi ketika sudah melampaui atau memasuki masa pubertas karena hormon. Saya kira inilah bagian. Jadi intinya adalah sistem penutup tubuh adalah sistem organ terbesar dan ada kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Fungsinya sebagai perlindungan, memberi sensasi, pengatur suhu, memberi pertahanan kekebalan tubuh, alat ekskresi, dan penghasil vitamin D, serta mencegah kehilangan cairan tubuh. Nah, selain itu, ada fungsi lain, misalnya rambut memberikan perlindungan, persepsi sensoris dan isolasi, kuku memberikan persepsi sensoris, bisa memanipulasi genggaman, kelenjar sebasus keringat memberikan mempengaruhi kesehatan kulit, pengaturan suhu, dan lain sebagainya, termasuk kelenjar air mata yang bisa melumasi mata dan menjadi bagian dari penyampaian emosi. Jagai sistem pelindung tubuh kita dengan baik sehingga kita bisa tetap sehat. Salam sehat. Terima kasih.